Aku nggak suka sama Curry. Aku benci banget sama Curry. Tapi sebelum kalian ngebenci dengan statementku tadi, para fans Stephen Curry, dengerin dulu kenapa aku benci dan kenapa juga aku berterima kasih sama Stephen Curry. Selamat datang di Fakta Basket. Siapa yang nggak kenal sama Stephen Curry? Pemain dengan banyak sekali penghargaan, skillnya jago banget, shootingnya juga jago banget. Tapi sadar nggak sih kalian, bagi sebagian orang, terlebih ini mungkin yang umurnya udah di atas 30, Stephen Curry telah merubah gameplay di NBA. Kenapa? Kalau kita nonton pertandingan basket di zaman dulu nih, di era-era Jordan, Kobe Bryant, itu full menghibur dan susah ditebak. Dan jelas gak ngebosenin gitu. Coba kalau kalian lihat pasti seru, dang di mana-mana tuh pas pertandingan dulu tuh. Drive, kemudian layup dunk, kemudian layupnya juga aneh-aneh banget, ada reverse layup muter 360 derajat, penuh kejutan, kemudian passing-passnya juga aneh-aneh. Selain itu, dulu pemain-pemain NBA itu tinggi-tinggi banget. Makanya kalau dulu misal ditanyain kalau gede mau jadi apa, setinggi apa, pengen jadi pemain seperti di NBA. Karena emang stereotipnya atau mungkin orang tuh nganggapnya pemain NBA itu 2 meter atau 2 meter lebih. Kok 2 meter sih, ini mulut gimana sih, 2 meter lebih gitu ya. Meskipun ada juga yang memiliki badan pendek ya, dan itu bikin unsur surprise buat kita dan kagum. Nah, tapi semenjak era Stephen Curry, yang kita ketahui sendiri, Curry adalah pemain yang tergolong punya postur pendek di NBA. Meskipun kalau misalnya kita berhadapan langsung, dia juga tinggi juga, lebih tinggi dari kita, lebih tinggi dari standar pemain-pemain di Indonesia basket. Tapi kalau di NBA dia termasuk pendek. Apalagi dulu awal-awal ya masuk ke NBA, dia kurus banget, pendek, sampai dibikin film Underrated kan. Buat perjalanan karir Curry, dengan skill yang ditonjolin adalah shooting dan ball handling. Nah, karena kalau untuk dunk dia nggak bisa karena pendek gitu. Dan semenjak itu NBA menjadi membosankan menurut saya. Semua pemain NBA sekarang rata-rata bisa shooting, bahkan jagonya tuh setara sama shooting guard. Kadang malah bingung nih bedain mana shooting guard mana guard gitu. Kayak Curry sama Klay Thompson deh, sama-sama banget jagonya gitu. Nah, ini kan kasian ya buat para shooting guard gitu. Dia bingung nih tugasnya sekarang ngapain kalau misalnya semua orang bisa shooting gitu. Dia harus ngapain di game. Dan kalau kalian amati juga game-game NBA dari tahun 2017 sampai sekarang, kebanyakan bikin poinnya lewat shooting. Aku sebagai penonton jadi bosen dan gampang nebak gameplay di NBA sekarang. Dikit-dikit shooting, open shot dikit shooting, abis ini passing ke sana kemudian shooting gitu. Abis pick and roll biasanya kalau dulu tuh ngedang, nggak, dia pop out ke belakang atau naik, shooting juga sangat ketebak. Bahkan sekarang center kemudian PF juga dominan shooting poinnya gitu. Nah, jarang banget yang rebound dunk kayak Shaquille O'Neal ataupun di era zaman dulu tuh Scottie Pippen, dia dunk, rebound tuh terus di dunk gitu tuh, sekarang jarang banget. Karena emang ya kalau misal bicara tentang poin dan keefektivitasan gitu, nggak entertainment, emang shooting itu cara bikin poin paling nggak banyak keluarin tenaga dan bisa dilakuin sama semua postur tubuh, mau tinggi mau pendek itu bisa. Nah, kalau dulu tuh keseringannya gameplaynya pick and roll, kemudian jump shot gitu masih ada lah, tapi nggak sesering itu. Kemudian pick and roll, dunk sendiri, pick and roll, layup dunk, jadi nontonnya tuh asik gitu entertainmentnya. Dan juga usah ditebak, karena kan misalnya kita menebak nih, ini pick and roll abis ini ngapain nih, nah tiba-tiba didang, nah itu kangen banget pas itu ya. Meskipun kalau misalnya menonton di era sekarang juga masih ada gitu, kayak misalnya nonton LeBron James itu yang sekarang juga masih gameplaynya sama kayak di era Jordan, masih suka dang, masih suka layup dang juga, tapi presentasinya jarang banget sekarang. Bahkan dulu pernah punya feel ya, kalau nonton di game NBA gitu, kalau ada Stephen Curry udah pasti GSD menang. Dan kalau misalnya nonton di highlight gitu, udah aku skip dari video awal langsung ku tarik ke video akhir gitu. Karena aku cuma butuh skornya, karena gameplaynya sangat memuaskan dan mengantukkan gitu. Coba kalian setuju nggak dengan keresahanku tadi? Nah, kalau misalnya setuju nih, tulis di kolom komentar. Oke. Nah, tapi ada kekurangan selalu ada kelebihan. Ada masalah, ada juga solusi pastinya. Karena gameplay Stephen Curry sekarang menjadi harapan buat semua orang bisa join di NBA. Terutama pemain-pemain dengan postur yang pendek gitu. Nah, coba dulu pemain-pemain NBA kan tinggi-tinggi tuh, dikit banget pemain NBA yang punya postur tubuh, dan itu pun bisa dihitung jari gitu. Dan kalau ada pun itu pasti juga yang naik ke permukaan dikit, dan itu pun gara-gara bisa dang gitu. Nah, itu kan bikin standing lumayan berat kan. Coba pemain dengan postur tubuh pendek pengen bisa join
itu kan jadi mikir-mikir gitu, pengen join ke NBA itu jadi mikir-mikir karena buat tinggiin itu susah. Nah, tapi semenjak era Stephen Curry, semua pemain punya kesempatan yang sama untuk berkarir di NBA. Coba sekarang pemain NBA itu yang posturnya pendek tuh banyak banget kan, kayak Jim Moran, kemudian Trae Young, tau kan Trae Young, dan masih banyak lagi. Dan kalau kalian lihat, mereka punya kesamaan tipe gameplay, yaitu shootingnya yang bagus. Karena emang kesempatannya di situ. Kalau misalnya dengan susah gitu. Jadi kalau misal kalian yang nonton video ini punya postur yang kurang gitu, jangan sedih, jangan pernah minder, bagusin syutingnya, itu solusinya. Udah latihan syuting sampai jago, pasti dipakai di timku, jamin 100%. Nah, mungkin di video ini aku nggak ngasih banyak tips seperti biasanya, tapi ini full keresahanku sendiri, kemudian ada tips-tips tipis di belakang gitu ya. Karena hari ini aku pengen santai aja kontennya, nggak yang terlalu mikir banyak. Karena kalau misalnya kalian pengen tips-tips lebih banyak, kalian bisa ikutin terus channel ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya, di komen, di share juga. Dan jangan lupa diikutin juga TikTok Fakta Basket namanya sama. Untuk tips-tips perbola basket dengan durasi lebih pendek, bisa kalian tonton sambil rebahan, sambil chill, sambil ngapain aja deh, bebas. Dan see you di next video. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Selamat malam.